Menurut saya begini, nomor satu, kita harus membuat Kementerian Pertanian bebas dari kepentingan politik-politik partai. Kebijakan apapun yang dilakukan, begitu urusan pangan diberikan kepada mereka yang punya kepentingan partisan, mohon maaf, nggak akan pergi kemana-mana. Dan bila saya presiden, saya akan berikan orang kompeten non partisan. Itu yang saya. Pak Anies Baswedan dan Bapak Ali Maskur Musa. Ini sebagai langkah pertama, karena sebetulnya beberapa yang lain juga katanya mau ikut hadir tapi sedang di luar kota. Baik, sekarang saya panggilkan sebelah situ. Mohon izin, yang pertama Bapak Yusril Iza Mahendra. Tadi saya lihat ikut menyanyikan lagu Genderang UI ya, jadi seperti dibuka sendiri ya. Kemudian Bapak Rizal Ramli, silakan. Dan Bapak Isran Nur. Baik, Bapak dan Ibu, tidak menunda waktu, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tempat ini. Dan kita mulai dari Profesor Dr. Diran Effendi Avandi SPOGK. Silakan mau menunjukkan kepada siapa pertanyaannya, silakan. Terima kasih, Moderator. Tanya saya akan saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Dita Wirjawan. Pertanyaannya adalah, Indonesia menjawab tantangan. Tantangan yang paling besar adalah masalah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Yang kami tanyakan kepada Bapak adalah, bagaimana kiranya kita bisa mengelola ketahanan pangan dan ketahanan energi kita ini supaya kita di masa yang akan datang menjadi bangsa pemenang. Terima kasih. Baik, mungkin bisa bisa dicoba mic-nya dulu Pak, yang penting. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada keluarga besar UI atas undangan untuk hadir di acara diskusi dan debat terkait dengan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Ini sudah sering kali dibicarakan. Mengenai ketahanan pangan, tentunya pemimpin ke depan itu harus bisa melakukan yang pertama, reformasi agraria. Reformasi agraria ini sudah diprakarsai di tahun 60, namun setelah dijanjikan beberapa kali dalam beberapa pemerintahan, belum tuntas. Kalau saya melihat kepemimpinan ke depan itu harus bisa membuahkan reformasi agraria dalam konteks sebagai berikut. Pemimpin dan pemerintahan harus bisa memberikan keyakinan kepada setiap petani dari 40 juta. Dari 4 petani yang ada, 40 juta petani yang ada di Indonesia, agar dia bisa mengelola lahan itu tanpa terjadinya alih fungsi. Dan anaknya, cucunya, dan cicitnya, bahkan kalau bisa dia bisa memberdayakan lahan terkait untuk bisa diberdayakan, untuk bisa diagunkan agar dia bisa mendapat kredit. Agar kredit itu bisa digunakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Ini akan membuahkan baseline di mana kita bisa tahu untuk 100 tahun ke depan kita perlu berapa nutrisi, protein, gizi yang harus ditingkatkan untuk konsumsi 250 juta manusia yang ada di Indonesia selama 100 tahun ke depan. Dan tentunya dari lahan yang sudah dibakukan, kita harus bisa memastikan agar kita bisa menjawab setiap keluhan petani. Setiap keluhan petani itu terkait dengan hama, pengairan, bibit, pupuk, akses ke modal, dan juga akses ke pasar. Seringkali petani itu dipersulit untuk mendapat akses, untuk mendapatkan pupuk dari kecamatan A ke kecamatan B. Seringkali petani dipersulit untuk mendapatkan bibit dari kecamatan A dan kecamatan B. Bukan hanya kesulitan fisik saja, tapi kesulitan harga.
karena harga tidak terjangkau. Tentunya kalau kita bicara mengenai kesejahteraan, apapun yang dibutuhkan oleh rakyat dan masyarakat luas itu harus terjangkau. Saya percaya bahwa ketahanan pangan ini sangat bisa diraih, bahkan lebih dari itu, di mana kalau kita mengubah paradigma dari paradigma keswasembadaan menjadi paradigma agar kita menjadi eksportir yang paling efisien, kita sangat bisa menutup kebutuhan kita untuk kebutuhan pangan. Terkait dengan energi, tentunya kekurangan kita yang paling banyak adalah di minyak, di mana di beberapa tahun terakhir ini kita telah mengimpor 550.000 barrel minyak per hari, di mana di beberapa tahun yang lalu kita masih bisa melakukan produksi kurang lebih 1,6 juta barrel per hari, sekarang sudah turun ke 830.000 barrel per hari. Yang harus dilakukan adalah dua. Yang pertama tentunya untuk mempermudah fasilitas yang diberikan ke pelaku usaha energi agar dia bisa mempercepat akselerasi, eksploitasi, dan eksplorasi. Bung Gita, indah semua yang kita katakan. Tapi faktanya, selama 10 tahun terakhir, rasio harga gabah dengan harga pupuk nyaris 1:1. Zaman Soeharto, rasio itu 3:2, sehingga petani minimal meningkat kesejahteraan. 1:1 membuat petani di Indonesia hanya numpang hidup, bukan meningkat kesejahteraan. Saudara kita, yang juga penting yang tidak disebutkan tadi adalah pricing policy. Biar kata irigasi bagus, pupuk ada, tapi kalau pricing policy-nya tidak memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan produksi, itu mimpi semua. Negara yang berhasil menggenjot pertaniannya, Jepang, Korea, Taiwan, menggunakan pricing policy selain soal sertifikat. Saya sendiri percaya Indonesia bisa menempuh. Kita bisa ekspor pangan, terutama beras, dalam waktu 2-3 tahun yang akan datang. Tidak terlalu sulit. Sulawesi Selatan itu daerah landai, cocok untuk tanaman pangan, banyak air tanah, banyak air hujan. Tetapi petani di situ hanya panen 1 kali 1 tahun. Saudara-saudara, kita harus bangun 5 bendungan dan 5 irigasi. Petani di Sulawesi Selatan akan bisa panen 3 kali. Dan yang kedua, dalam waktu kurang dari 3 tahun, Indonesia akan ekspor beras, kasih makan beras kepada penduduk di Asia. Terima kasih, sekitar 2 atau 3 bulan. Topik masih tentang ketahanan pangan ya, khususnya saya akan menambahkan apa yang disampaikan kedua para calon presiden. Satu hal yang penting adalah pertanyaan mendasar, kita butuh kedaulatan pangan atau ketahanan pangan. Saya lebih senang menyebut kedaulatan pangan karena inilah esensi apakah kita sebagai negara agraris masih disebut sebagai negara agraris. Yang kedua, apakah dengan ketahanan pangan itu, kedaulatan pangan itulah kita menjadi negara yang tidak under kontrol oleh negara yang lain. Itu penting. Nah, caranya yang pertama yang dilakukan adalah jumlah subsidi. Saya penganut paham subsidi. Jadi negara tidak boleh dilepaskan begitu saja pada mekanisme pasar dan negara tidak hadir. Yang sementara ini kan seringkali negara lalai. Karena itu kita harus menghadirkan negara setiap saat. 1. Jumlah subsidi 13,7 triliun atas sebut saja 40 juta itu sungguh sangat tidak adil. Yang pertama. Dengan demikian jumlahnya harus dinaikkan, nanti digeser dari subsidi BBM yang jumlahnya 48 juta kiloliter, ekuivalen dengan 227 triliun itu digeser untuk subsidi petani. Yang kedua adalah saya sebut ya policy pricingnya itu harus ada kebijakan dari pemerintah untuk melakukan subsidi harga. Rakyat tidak boleh bertani, berjuang, mempunyai kebutuhan sendiri, nilai tukarnya tidak ada ketika harga pasar. Di sinilah negara harus menetapkan berapa jumlah yang paling pas sehingga petani itu mempunyai nilai tukar. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk subsidi tidak dilakukan dengan mekanisme yang terbuka seperti sekarang. Yang nikmati 13,7 triliun itu justru BUMN-nya, bukan kepada petani langsung.
Karena itulah dua hal yang harus dilakukan dalam konteks ini. Satu, reformasi agraria perlu, karena rata-rata penduduk Indonesia itu hanya 0,3 hektar punya tanah, sehingga dia tidak menjadi petani, nanti buruh tani, kalau perlu saat tertentu biasanya dijual. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jumlah itu sendiri diberikan secara langsung kepada petani, tidak melalui mekanisme seperti sekarang. RDKK-nya tidak jelas, siapa penerima juga tidak jelas. Yang menikmati adalah organisasi-organisasi di bidang pertanian yang sebetulnya dia bukan petani. Itu saja saya tambah mengenai mekanisme subsidi. Dan dari situ kita tidak seperti sekarang setiap tahun 2,2 juta ton itu masih impor karena memang kekurangan beras di Indonesia. Terima kasih. Ya. Sebenarnya tidak selalu sulit dalam kita untuk mencapai apakah kedaulatan pangan atau ketahanan pangan. Dua-duanya itu diperlukan. Sebab kalau kita kedaulatan pangan ini masih jauh. Ketahanan pangan dulu, bagaimana kita menyediakan pangan bagi masyarakat kita. Kalau kedaulatan pangan berarti sudah selangkah kita sekaligus bagaimana produksi pangan dalam negeri itu juga sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan. So kalau kita hanya berbicara persoalan bagaimana kita menyediakan pangan, lalu hanya kita mendapatkan produksi yang cukup, tapi kalau kesejahteraan masyarakat tidak tersedia, rasa-rasanya tidak ada manfaatnya bagi masyarakat kita. Ini persoalan pangan. Kita memiliki sekarang area lahan 42 juta hektar yang bisa digunakan untuk kepentingan produksi dalam negeri. Apakah itu untuk kepentingan serealia, untuk kepentingan tanaman-tanaman industri, ada. Dan kalau 60% saja kita gunakan untuk produksi, ini bisa menyerap 35 juta tenaga kerja. Kalau satu tenaga kerja menjamin satu orang anak, 2 orang istri misalnya, berapa? Satu anak dan 2 orang istri misalnya. 2 ya. Nah, itu terserah saya, mau balik-balik boleh aja. Ya. Boleh Pak, boleh. Terus Pak, waktunya Berarti ada 120 juta orang bisa hidup di 42 juta hektar lahan. Ini dari segi pangan. Moderator, satu lagi untuk energi. Kita ini berpikir soal energi hanya terbatas kepada persoalan BBM atau energi fosil yang tidak bisa terbarukan. Indonesia memiliki sumber daya energi yang luar biasa. Ada matahari 8 jam per hari tersedia sepanjang tahun dan sepanjang hari. Ada arus laut kita, ada angin kita yang tersedia 24 jam sebagai sumber energi. Kemudian ada lagi yang namanya panas bumi. 40% cadangan panas bumi di dunia itu ada di Republik Indonesia. Nah, kalau kita boleh mengalihkan sumber ini, maka di sini adalah salah satu upaya kita untuk mendapatkan energi jangka menengah dan jangka panjang. Terima kasih. Iya, baik. Aris, Saya komentari sedikit sebelum nanti waktunya boleh diberikan kembali. sebelum Pak Ya. kita meneruskan. Menurut saya begini, nomor 1, kita harus membuat Kementerian Pertanian bebas dari kepentingan politik-politik partai. Kebijakan apapun yang dilakukan, begitu urusan pangan diberikan kepada mereka yang punya kepentingan partisan, mohon maaf, nggak akan pergi kemana-mana. Dan bila saya presiden, saya akan berikan orang kompeten non partisan. Itu yang saya. Ya, jadi 2 pertanyaan tadi, bagaimana mengatasi mafia peradilan yang masih ada sampai saat ini, dan yang kedua mengenai presidensial threshold dan bagaimana tanggapan semua yang lain. Silakan ditujukan kepada Prof. Yusril Iza Mahendra. Baik, terima kasih. Penegakan hukum itu memang harus dimulai dengan suatu komitmen politik oleh Presiden. Saya pengalaman 2 kali jadi Menteri Kehakiman dan sering kali mentok karena kebijakan yang ingin diambil oleh Menteri Kehakiman tidak disetujui oleh Presiden. Jadi peran Presiden sangat penting. Walaupun kita tahu bahwa Presiden tidak bisa mengintervensi lembaga peradilan, tapi Presiden punya kewibawaan
untuk berbicara dengan ketua lembaga-lembaga negara, membicarakan masalah pembangunan hukum pada umumnya dan penegakan hukum pada khususnya. Sebab di dalam negeri misalnya mengatakan ini kewenangan dari Mahkamah Agung atau kewenangan MK. Tapi di luar orang mengatakan kami cuma tahu Indonesia dan kami tahu Anda adalah Presiden Republik Indonesia. Karena itu betapa penting Presiden memahami persoalan-persoalan ini dan memberikan satu arahan dalam proses penegakan hukum di negeri kita sekarang ini. Memang Presiden tidak dapat mengintervensi pengadilan, tapi Presiden dapat memberikan satu arahan kepada aparat penegak hukum yang berada di bawah Presiden, khususnya kepolisian dan kejaksaan, dan terhadap seluruh aparatur negara dalam kewajiban Presiden untuk membangun sebuah sistem yang kuat yang ditopang oleh norma-norma hukum yang adil dan pasti. Bahwa penegakan hukum kita tergantung juga kepada aparat penegak hukum yang selama ini bekerja dengan cara-cara yang sangat tidak terpuji. Bahkan penegakan hukum dengan cara-cara melanggar hukum, memberantas korupsi dengan cara-cara korupsi, satu hal yang sangat memprihatinkan bagi kita semua. Maka langkah tegas adalah membangun sebuah sistem dan melakukan kontrol pengawasan terhadap aparat penegakan hukum dan membangun administrasi hukum yang baik sehingga terjadi satu sinkronisasi antar lembaga penegak hukum yang ada di negara kita ini. Demikian jawaban saya. Masih ada waktu 2 menit tentang presidensial threshold. Apakah perjuangannya untuk sendiri atau memang buat konstitusi? Kalau menguji undang-undang, dia berawal dari pemohon yang mempunyai legal standing untuk itu. Pak Effendi Ghazali punya legal standing, saya punya legal standing untuk mengajukan permohonan. Tapi yang paling penting bagi saya adalah konstitusi ditegakkan. Norma pasal 6A ayat 2 UUD 45 itu tegas bunyinya. Pasangan calon presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Dan saya mengatakan saya tidak akan menghadirkan ahli di sidang MK. Saya cukup menghadirkan ahli bahasa Melayu dan bahasa Indonesia untuk menerangkan kepada hakim MK apa arti pasal 6A. Maka Ketua MK kemarin mengatakan akan memutus permohonan Yusril tanpa sidang. Karena hakim sudah memahami apa yang dia maksud, jadi tidak perlu ada sidang dan tidak perlu dihadirkan ahli. Karena memang saya tidak akan mendatangkan ahli hukum, ahli bahasa yang saya harus hadirkan. Jadi pada mereka malu barangkali ya akan diputus tanpa sidang. Kita tunggu saja, katanya akan diputus sebelum tanggal 9 April. Dan kalau ini dikabulkan berarti bahwa betul-betul pasal 6A ayat 2 dilaksanakan. Pasangan presiden dan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan parpol peserta pemilu. Ada 12, maka dia bisa lanjutkan itu dan sudah harus didaftarkan di KPU sebelum pelaksanaan pemilihan umum legislatif. Terima kasih. Baik. Soal pemilu serentaknya saya nggak mau kasih komentar karena posisinya hampir sama. Tetapi iya, yang saya punya sudah dikabulkan kebetulan. Tinggal yang Prof. Yusril yang belum. Tetapi paling tidak kalau itu dikabulkan, lebih banyak yang bisa jadi presiden. Termasuk yang ada di depan meja ini, kira-kira begitu ya. Baik, kalau dulu langsung. Saudara-saudara, apa yang diperjuangkan oleh Bung Yusril bagus sekali. Karena akan membuka kesempatan lebih banyak calon. Masa Indonesia yang demikian luas, penduduknya 230 juta, pemimpinnya selama ini hanya 4L. Lu lagi. Itu namanya oligopoli. Oligopoli dalam bidang ekonomi merugikan konsumen. Oligopoli di dalam bidang politik merugikan rakyat kita. Padahal masalah kita adalah kepemimpinan. Karena Indonesia sangat kaya, salah satu negara yang kekayaan alamnya paling hebat di Asia Tenggara. Tetapi potensi itu hanya sekedar potensi, tidak pernah jadi kenyataan. Kenapa? Mismanagement, salah urus, salah prioritas. Oleh karena itu harus dibuka kesempatan supaya ada kompetisi antar pemimpin. Dan saya yakin banyak yang bagus-bagus, yang muda-muda. Ini waktunya untuk mengubah Indonesia.
Saya ingin menyerukan kepada teman-teman, ini adalah kampus Orde Baru. Saya sendiri tidak suka menggunakan istilah Orde Baru. Saya pakai istilah Orde Otoriter. Saya tidak suka menggunakan istilah Orde Lama, tetapi Orde Kemerdekaan, masa konsolidasi kemerdekaan. Sehabis itu Orde Reformasi, 10 tahun terakhir adalah Orde Citra, yang hanya bagus di televisi, rusak di kenyataan. Saya rasa saya ingin teruskan. Justru pandangan Bang Rizal ini menarik. Yang diperlukan justru adalah kebaruan. Karena itu menurut saya Bang Rizal, saya ingin satu langkah lebih maju. Bang Rizal tadi mengusulkan bahwa jangan lagi presidennya lu lagi. Saya mengusulkan calon presidennya jangan lu lagi. Calonnya jangan lu lagi. Karena kita sudah terlalu sering lihat calonnya itu terus. Menurut saya justru terobosannya di level calon. Calonnya harus baru, dan menurut saya baru itu bukan soal masalah apa, tapi justru merupakan terobosan. Apa visi yang menurut saya menarik di sini? Tadi disampaikan, bila Indonesia dibagi dalam 3 arena utama, arena ekonomi, arena politik, demokrasi, dan arena hukum, maka 2, yang pertama ekonomi dan demokrasi ada banyak catatan, tetapi kita masih doing okay. Yang amat memprihatinkan, amat berat adalah justru di sektor rule of law. Di situ kita mengalami proses yang saya bisa katakan hampir bangkrut di sisi ini. Dan ini bukan semata-mata salah pemerintah saja. Kita secara kolosal menganggap rule of law itu sesuatu yang tidak menempel dalam benak kita. Karena itu terobosan yang saya ingin lakukan di sini pertama adalah mengembalikan kepercayaan kepada para penegak hukum yang hari ini drop. Kenapa drop? Ya karena kelakuan yang ada di situ. Kepolisian, kejaksaan maupun peradilan. Caranya. Tadi satu penegak hukum, caranya. Menurut saya bukan soal isinya yang di Indonesia perlukan. Isinya banyak ahlinya. Tapi yang kita butuhkan orangnya. Orangnya yang mengeksekusi yang kita butuhkan. Kereta api lihat apa yang terjadi. Bukan karena apanya, tapi karena orangnya. Lihat perusahaan Garuda, apa yang terjadi? Orangnya. Saya akan pilih orang yang bersih, kompeten, ditugaskan, diberi waktu 2 tahun, bereskan kepolisian, bereskan kejaksaan, dan diberikan insentif atas reformasi itu. Jangan kita membayangkan reformasi membuat menderita. Justru para polisi ini gajinya amat kecil dan kita titipkan soal keamanan pada mereka. Itu pertama. Yang kedua, criminal record. Hari ini insentif untuk orang berbuat baik itu hampir tidak ada. Ibu sekalian, dan disinsentif bagi orang yang melanggar hukum hampir tidak ada. Saya ingin meneruskan yang sudah dimulai, apa? Single identity, diteruskan dengan tambahan criminal record, sehingga bagi orang-orang baik dia punya catatannya, mengajukan kredit bisa, mengajukan aktivitas ada rekodnya, dan bagi mereka yang melanggar hukum ada catatannya. Hari ini kita punya sumber dayanya, kita punya orangnya, tinggal kita lakukan. Konsekuensinya apa? Mengikuti hukum beda dengan sekedar mengikuti penegak hukum. Hari ini kita tidak taat hukum, tapi kita taat penegak hukum. Kalau ada penegak hukum kita ikuti, tapi aturannya kita tidak. Jika kita memiliki sebuah criminal record system, maka itu akan membantu sekali membuat masyarakat kita menjadi masyarakat yang taat hukum. 2 hal itu menurut saya mendasar untuk kita membangun kembali aspek hukumnya. Terima kasih. Iya. Lebih dulu Anies Baswedan baru bel ya, jadi pas waktunya. Pak Isan ya, tapi ada pesan dari kameramen TV, tolong lihat juga ke tengah katanya. Jadi, saya sampaikan aja nih pesannya ditulis, kalau bicara tolong lihat juga ke audiens dan ke kamera TV katanya. Baik, silakan waktu dimulai dari sekarang. Saya merasa semakin tidak paham dengan persoalan penegakan hukum di Republik ini, terutama terkait dengan begitu merebaknya kejahatan-kejahatan yang terjadi di negara kita ini, terutama kejahatan-kejahatan yang merugikan negara alias korupsi. Jangan-jangan ini adalah
ketidakadilan alias kezaliman. Kenapa? Setahu saya, ketika seseorang melaksanakan kejahatan dengan timbangan tertentu kejahatan itu, maka sebesar itu pula hukuman yang diberikan kepada dia. Sekarang kan tidak. Yang saya tahu saya, ada hal-hal yang orang yang tidak melakukan kesalahan, hanya kebijakan dan administrasi, terutama yang dialami oleh kawan-kawan saya, Prof. Kalau sudah ada surat kaleng, SMS kaleng, maka disinilah nasib kawan-kawan itu. Dipanggil oleh jaksa, dipanggil oleh kepolisian, tidak tahu salahnya. Ekor-ekornya undang-undang dasar. Jadi ini saya kira saya harus lihat, kalau di dalam suatu negara sistem hukum yang tidak baik atau konstruksi hukum yang tidak baik, orang baik bisa jelek, apalagi orang jelek. Nah, ada indikasi saya lihat, saya amati pembiaran terhadap kejahatan-kejahatan yang berlangsung di Republik ini. Ada pembiaran. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya yang masih akan dijawab secara full. Kemudian ada pertanyaan dari audiens yang bisa dijawab oleh siapa saja yang merasa paling kompeten kepada Profesor Dr. Lilis Sarumpait. Mic-nya bisa di... Yang saya kasihi, setiap kali kita berkumpul di ruangan kampus perjuangan ini, Dewan Guru Besar Gila-Gilaan melakukannya hanya untuk Indonesia, saudara-saudara, selalu mengharukan hati kita. Kenapakah ini? Kita kumpul begini, tepukan tangan saudara-saudara, dan begini bagus 6 orang di depan kita, menunjukkan betapa kita merindukan pemimpin yang benar untuk Indonesia. Jadi saya harap pertanyaan saya yang sangat sederhana dan yang sudah biasa Anda semua jawab, saya pikir sudah tahu betul. Ini saya ulang saja. Kita kasih ilustrasi. Ingatlah macet yang hampir tiap hari makin lama kita alami, ya, dari 2 jam ke kampus menjadi 5 jam ke UI. Misal. Kemudian penyimpangan traffic yang saudara lakukan barangkali juga. Lalu tidak tahu, nih, masyarakat kita tidak tahu mana yang benar dari mana yang salah. Masyarakat juga tidak tahu apa makna dan tujuan hidupnya. Dalam pada itu, saudara-saudara harus juga mengakui, dari tadi juga sudah disampaikan, sesungguhnya negara kita membiarkan warganya main-main aja begitu di atas. Jadi pertanyaan saya kepada Pak Rizal Ramli, dari segi budaya dan ketahanan serta kalau ada kedaulatan budaya, kualitas manusia Indonesia, pendidikannya, moralitasnya, apakah yang menurut saudara yang utama dan pertama harus diperbaiki dan bagaimanakah caranya? Terima kasih. Justru ini yang selama ini saya coba bawa terus, bahwa mari kita fokus pada manusia Indonesia. Ketika kita bicara Indonesia, yang kita bicarakan seringkali justru penopang manusianya. Saya kalau ditanya, Anies apa kabar? Saya jawab, saya sehat, anak-anak sehat, sudah sekolah, baik, istri. Tapi saya nggak pernah jawab, alhamdulillah mobil 2, motor 2, rumah 1, nggak pernah. Tapi kalau kita ditanya apa kabar Indonesia, yang kita jawab infrastruktur penopang manusianya. Tidak pernah kita jawab manusianya. Kita sebut bahkan sandang pangan papan, manusianya bagaimana? Betul, sandang pangan papan penopang, itu manusianya. Karena itu kita harus konsentrasi pada kualitas manusia. Betul-betul itu jadi fokus. Seringkali ini dianggap tidak populer. Kenapa? Karena efeknya panjang, tidak dirasakan dalam 5 tahun. Bagaimana caranya? Nomor 1, sehat. Bicara tentang kualitas manusia, 1, sehat. Jika tidak sehat, yang lainnya bermasalah. Bagaimana cara untuk sehat? Gerakan yang dibangun justru bukan gerakan untuk menyembuhkan yang sakit, tapi gerakan yang dibangun orientasinya adalah membuat orang bisa terus sehat. Dan ini orientasinya justru bukan penyembuhan,
tapi bagaimana menjaga kualitas hidup yang sehat. Nomor satu. Yang kedua, pendidikan. Begitu bicara pendidikan, maka ada komponen kualitas dan ada komponen kuantitas. Setiap tahun, Bapak Ibu sekalian, masuk anak ke sekolah kita, sistem kita 5,6 juta anak. Lulus SMA 2,3 juta. Yang hilang di jalan 3,3 juta per tahun. Kalikan 10 tahun ke depan 33 juta. Itulah yang disebut di mana-mana sebagai demographic bonus. Young, big, uneducated. Bagaimana kita membereskannya ini? Jumlah sekolah, aksesnya minim sekali. Akses itu apa? Akses itu karena harga, karena biaya. Yang kedua, akses karena lokasi. Dan di sini kita lihat SD kita tidak proporsional. Kita membereskan tingkat dasar tapi tidak menengah dan tidak atas. Karena itu saya sering mengatakan bahwa yang kita miliki hari ini, tenaga kerja kita 53% pendidikannya SD ke bawah, hanya 6% pendidikan tinggi, itu bukan ketidaksengajaan. Kita secara terencana membuat ini selama 40 tahun terakhir. Harus kita ubah. Jumlah SD dengan SMP, SMA harus dibuat proporsional, termasuk SMK. Lalu kualitas. Bicara kualitas, intinya pada siapa? Pada guru, pada pendidik. Dan hari ini kita bicara pendidikan, konsentrasinya justru pada kurikulum. Kurikulum sudah diubah kesekian kalinya, tapi gurunya tak pernah mengalami peningkatan. Kesejahteraannya tidak meningkat, kualitasnya dan distribusinya tidak merata. Jadi ketika kita bicara tentang kualitas manusia, menurut saya bereskan. Sehat. Yang kedua, terdidik. Sesudah itu negara menyiapkan struktur sehingga mereka bisa mandiri dan makmur. Terima kasih. Yang dua pertanyaan ini, pertama adalah bagaimana menaikkan jumlah pembayar pajak di Indonesia. Seperti yang Pak Gita mengatakan, dari 250 juta atau 65 juta wajib pajak, hanya kurang lebih 20 juta orang yang bayar pajak. Jadi menurut saya, menurut pandangan saya, kalau orang-orang itu protes dengan pemerintah tapi mereka nggak bayar pajak, mereka sebetulnya nggak punya hak untuk protes karena mereka nggak bayar pajak. Pertanyaan yang kedua, mungkin Bapak Riza Ramli bisa menjawab. Lebih dari 50% pemerintah daerah di Indonesia, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, menggunakan mayoritas anggarannya untuk belanja pegawai. Lalu 20-30%-nya untuk belanja rutin seperti pendidikan dan kesehatan. Berarti menyisakan ruang yang kecil untuk infrastruktur. Apa yang akan Bapak Riza Ramli atau Pak Gita lakukan jika terpilih sebagai presiden untuk memberikan suntikan dana untuk pembangunan infrastruktur? Apakah itu surat obligasi daerah atau public-private partnership? Soal memperluas base-nya untuk bisa mendapatkan tax yang lebih tinggi, instrumen lain yang harus dimainkan oleh pemerintah adalah memberikan insentif pajak kepada mereka-mereka yang mau ikut turun tangan mengerjakan yang seharusnya secara konstitusional dikerjakan pemerintah. Misalnya pendidikan, kesehatan, pertanian, sektor-sektor yang dimana sebenarnya pemerintah harus melakukan research. Di situ perusahaan-perusahaan yang mau melakukan aktivitas itu, mereka justru mendapatkan insentif dengan dikurangi pajak. Jadi bukan saja kita bicara besarannya, tetapi ada sektor-sektor di mana pemerintah secara strategis. Dan saya malah ingin garis bawahi, tadi sudah sempat kita diskusikan, Bu Riris tadi menyebut soal kita terkonsentrasi di Jakarta. Salah satu caranya adalah Bang Rizal tadi menyebut memindahkan petani. Saya melihat Bang Rizal yang perlu dilakukan justru relokasi BUMN yang wilayah operasinya itu jauh dari Jakarta, maka kantor pusatnya seharusnya dekat dengan aktivitasnya. Efeknya yang pindah bukan kemiskinan, yang pindah adalah orang berpendidikan, punya daya beli, punya kemampuan bayar pajak, dan begitu mereka dipindahkan, mereka menjadi penggerak perekonomian di wilayahnya. Jadi di sini instrumen negara dipakai untuk menggerakkan dan menggerakkan ekonomi dan mengubah ketimpangan yang terjadi. Jadi dengan cara state owned enterprise, relokasi, yang kedua pajaknya dipakai. Bayangkan jika perusahaan-perusahaan diberikan insentif pajak bila mereka tidak berkantor di Jakarta. Tentu pemerintah kemudian harus bekerja bersama untuk menyiapkan infrastruktur, tapi pajak ini adalah alat yang harus dipakai bukan aja untuk mengambil, tapi justru memberikan insentif untuk mendorong yang seharusnya dikerjakan pemerintah. Terima kasih. Baik. Pernyataan pamungkas, pernyataan terakhir ya dari masing-masing yang ada di depan ini.
Dan tempat untuk menyampaikannya di sana, ya di podium itu ya. Jadi bapak-bapak yang punya kebetulan mic, foto, kamera ada di situ, mohon bisa diambil dulu. Nanti mereka akan berdiri di situ. Ya, saya memberikan semacam sinyal pada teman-teman media bahwa akan berbicara di situ sebagai pernyataan pamungkas. Dan jika diperkenankan ya, boleh mulai berdasarkan urutan usia dulu boleh. Ya. Saking lincahnya yang paling muda ternyata ya, sudah. Kita berikan tepuk tangan yang buat Anies Baswedan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan saya sekali lagi sampaikan terima kasih kepada Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang mengundang acara ini. Memang dari daftar yang berada di depan, secara usia saya hitungan yang paling kecil. Tapi prinsipnya memang begini, Pak. Yang tua menawarkan masa lalu, yang muda menawarkan masa depan. Tapi ini guru-guru saya, jadi mohon maaf. Saya ingin mulai begini, bahwa Indonesia yang kita miliki ini adalah Indonesia kita semua. Jangan pernah berpikiran bahwa Indonesia ini adalah milik sekelompok orang. Ini milik kita semua. Saya memilih dan saya merasa terpanggil untuk ikut turun tangan mengurusi, karena saya merasa memiliki Indonesia ini. Dan saya mengundang kepada semuanya, ini adalah kesempatan untuk kita mengubah wajah Indonesia. Indonesia kita punya banyak masalah, dan tidak akan pernah berhenti stok masalah itu. Kalau kita ingin Indonesia selesai masalah, kita tinggalkan dunia. Lewat di dunia, bebas masalah. Selama kita hidup, selama Indonesia masih ada, selalu akan menghadapi masalah. Yang menjadi tantangan bagi kita adalah bukan soal masalahnya, tetapi di Indonesia banyak problem karena bukan orang jahat banyak, bukan karena orang licik banyak, tapi karena orang-orang baik memilih diam dan mendiamkan serta menjauhi proses politik. Orang baik menjauhi proses politik. Orang baik tidak mau terlibat dalam kebijakan-kebijakan publik. Orang baik memilih sekedar jadi pembayar pajak yang baik, sementara mengelola pajak serahkan pada orang lain. Menurut saya ini saatnya bagi generasi baru untuk tidak tinggal diam. Republik ini didirikan oleh kaum intelektual, orang-orang terpelajar di zamannya, yang memilih untuk membuat sebuah negara yang memiliki prinsip kesamaan bagi semua. Saya selalu garis bawahi, Indonesia tidak didirikan untuk melindungi minoritas, tidak juga didirikan untuk melindungi mayoritas. Indonesia didirikan untuk melindungi setiap warga negara Indonesia. Tidak ada bedanya di sini. Dan ketika kita bicara visi tentang Indonesia, tentang kesejahteraan, maka 3 kata kunci: sehat, terdidik, makmur. 3 kata kunci itu yang harus menempel di benak kita. Konsep penyelenggaraannya boleh rumit, cara merencanakannya boleh sophisticated, tetapi visinya simple yang semua orang di mana saja paham bahwa sebagai warga negara saya harus sehat, saya harus terdidik, dan saya harus makmur. Tugas negara adalah menyiapkan infrastruktur untuk bisa meraih itu. Dan bila saya maju menjadi pemimpin, maka yang saya tawarkan bukan saya hadir menyelesaikan masalah Anda. Tidak mungkin. Tidak mungkin di Indonesia satu orang menyelesaikan masalah sebanyak ini. Saya akan mengajak pada semuanya, saya akan menggerakkan, mari kita turun tangan membereskan masalah di Republik ini. Jangan diam saja. Dan itu artinya apa? Saya akan bicara tentang rekrutmen melampaui persoalan titik-titik di kabinet. Ada minimal 1.773 posisi yang harus diisi oleh orang-orang yang mau menerobos dengan pikiran baru, orang-orang yang mau berpikir outside the box dan berani melakukan hal-hal yang generasi sebelumnya tidak berani lakukan. Dan yang saya ingin kita dorong sama-sama di sini adalah attitude bangsa Indonesia. Kita berhenti bicara yang pesimistis. Indonesia harus terus-menerus berhasil membuktikan bahwa kita perspektifnya positif. Saya tidak berencana mengurangi angka kemiskinan. Yang saya akan ajak adalah meningkatkan kesejahteraan. Saya tidak berencana mengurangi angka putus sekolah. Yang saya ingin pastikan semua orang bisa sekolah sampai lulus. Perspektif positif, sikap positif, dan attitude-nya adalah mensyukuri perkembangan, memperbaiki kekurangan, dan siap turun tangan untuk Indonesia tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.